harus diperjuangkan. Pertama adalah tata tertib. Tata tertib Munas. Ini kunci. Ini kunci. Ini kunci. Memang benar ada pertemuan, dan ada pertemuan, dan itu biasa. Kalau permainan sepak bola, ini penyelenggaranya, kemudian wasitnya, hakim garisnya, yang mencatat di scoring board itu dari kesebelasan lawan. Jadi salah, tidak begitu berharap banyak bahwa Golkar itu akan mengalami perbaikan. Kita taruhan saja, kalau kepemimpinan Golkar seperti itu, seperti ini, taruhannya 2019. Nilai demokrasi di Partai Golkar terdegradasi hingga ke titik nadir saat Munas Bali diwarnai sebuah rekayasa aturan karena hanya ingin memuluskan jalan sang ketua umum agar terpilih lagi. Apalagi ketika dalam rekaman pembicaraan tersirat Munas dikaitkan dengan kekuatan koalisi merah putih. Kami klarifikasi langsung malam hari ini dengan Ketua Steering Committee Munas Bali, Nurdin Halid. Selamat malam Pak Nurdin. Selamat malam. Baik, ada juga di studio analis politik dari Poltreking Institute Arya Budi. Selamat malam. Selamat malam. Mas Arya. Baik, saya akan fokus terlebih dahulu kepada Pak Nurdin. Kami sifatnya ingin meminta klarifikasi ini Pak Nurdin. Anda menyebut rekaman pembicaraan itu biasa-biasa saja. Yang ingin kami tanyakan pertama kali, itu memang suara Anda Pak Nurdin? Saya tidak tahu persis karena sampai sekarang saya belum pernah mendengar rekaman tersebut. Jadi saya belum tahu itu apa suara saya. Tapi yang pasti begini, mau suara saya mau tidak, dalam setiap kompetisi politik ada pertemuan-pertemuan, ada pra-meeting, ada pra-kondisi. Itu hal yang sangat lumrah dalam sebuah kompetisi politik. Pak Nurdin, ada baiknya saya ajak Anda untuk musyawarah nasional, kita mendengarkan bersama-sama rekaman yang kami miliki. Setiap acara musyawarah nasional, berikut ini, setiap acara musyawarah nasional maupun kongres dan bikin keonaran dalam sidang, kemudian memancing keamanan masuk ke bubaran. Itu sekarang. Itu sekarang. Nah, sekarang semua partai kita partisipasi. Maka DPD 1 memutuskan kita harus punya jagoan-jagoan di dalam ruang sidang. Dan jagoan-jagoan itu adalah bapak-bapak sekalian. Saudara-saudara sekalian, dipilih 2 orang setiap provinsi. Nanti mau bertambah jadi 3 jadi 4 tidak apa-apa. Jadi 2 kali 34, 68, itu tidur bersama saya di media. Supaya kita mudah berkomunikasi, kita mudah berkoordinasi. Itu tujuannya. Nah, apa yang harus diperjuangkan? Pertama adalah tata tertib. Tata tertib Munas. Ini kunci. Ini kunci. Kalau tata tertib Munas ini bisa sahabat-sahabat 68 orang ini, sebagai tulang punggung, sebagai jubir, sebagai orang yang kita andalkan untuk menguasai persidangan, tentu nanti dengan ketua-ketua DPD, dengan yang lain, ya. Tetapi dengan adanya floor leader ini, inilah yang menjadi garda terdepan dalam menguasai dalam segala hal. Berdebat dengan argumentatif yang tinggi, menggunakan nalar yang tinggi, menguasai materi, berkelahi itu bisa. Terima kasih. Nah, sekarang benar Pak Nurdin, itu suara Pak Nurdin? benar sekali, 1000% benar. 1000% benar. Salah di situ? Apa yang salah? 1000% benar. Apa yang salah di situ? Nggak ada yang salah. Sebagai ketua steering committee, saya punya tanggung jawab untuk memperlancar jalannya persidangan. Tentu harus ada pemberian pemahaman, pencerahan terhadap seluruh materi. Jadi itu bukan sebuah rekayasa dalam rangka meluluskan satu calon. Dan Mas dan Indra, Anda juga nanti tolong ya, kawan-kawan di sini saya akan berikan rekaman pertemuan salah satu tim calon ketua umum Erlangga pada tanggal 27 November di Hotel Santika Jakarta, 2 jam lebih. Tolong nanti diputar juga ya supaya Anda adil dalam pemberitaan. Ya, tolong putar juga. Itu salah satu notulen rapatnya dan ada rekamannya, bahkan foto. Itu saya akan kirimkan ke Metro TV melalui teman-teman di sini. Anda harus jujur juga menyampaikan juga itu. Baik. Dalam politik itu pertemuan-pertemuan pengkondisi itu biasa saja. Baik. Tidak ada yang salah.
Baik, yang salah itu Pak Nurdin. kalau saya melakukan pertemuan persekongkolan untuk membuat Munas tidak lancar, justru itu tidak benar. Iya. Pak Nurdin, tujuannya adalah kita Pak Nurdin, melakukan pertemuan untuk memperlancar ya, proses persidangan. itu pertemuan yang Sehingga tanggal musyawarah 29 itu nasional, yang Anda maksud. Partai Golkar bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan seluruh kader-kader partai. Oke, Pak Jadi kalau Nurdin. Anda mengatakan, Indra, bahwa degradasi, demokrasi itu adalah sebuah statement yang sangat tidak benar. Di sini terjadi sebuah terobosan demokrasi di mana suasana kondusif, transparansi, ada kebebasan berpendapat dalam suasana muncul di sini di Forum Musyawarah Nasional Partai Golkar sendiri. Izinkan saya bertanya dulu Pak Nurdin agar biar bisa clear. Kami tidak dalam posisi untuk menyatakan benar atau salah. Iya. Kami tidak menyatakan dalam posisi benar atau salah, tapi kami hanya ingin klarifikasi. Anda sudah menjawab itu adalah suara Anda 1000% tadi mengatakan seperti itu. Tetapi pertanyaan saya, kalau memang itu pertemuan yang biasa-biasa saja, kenapa ada statement Anda yang menyatakan bahwa kita harus kuasai tatip? Ini memang licik, ini licik. Maksudnya licik apa kalau ini memang biasa-biasa saja, Pak Nurdin? Saya nggak pernah mengatakan licik, nggak tahu licik itu dalam konteks apa. Mungkin dipotong rekamannya, nggak tahu ya. Boleh kita putarkan lagi? Saya ada setuju kalau kita putarkan lagi Pak Nurdin? Saya sebagai ketua steering punya tanggung jawab untuk memberikan pemahaman terhadap seluruh materi. Dan materi itu bukan tiba-tiba, bukan pada tanggal 29. Materi sudah jauh-jauh hari dicetak oleh organisasi komite. Jadi materi itu sudah memberikan pemahaman kepada seluruh peserta, di mana ketua DPD 1 membawa 2 orang masing-masing untuk memahami. Kenapa? Jadi maksud kata-kata licik itu apa dulu Pak Nurdin? Karena ada oknum, dengar dulu. Tolong dengar dulu Indra, tolong dengar dulu. Ya, kami hanya klarifikasi. Kalau mau penjelasan. Oke, klarifikasi, dengar dulu perkataan saya. Ya. Kenapa itu saya lakukan? Karena ada upaya-upaya dari segelintir oknum partai, baik oleh timnya Agung Laksono maupun timnya Erlangga, nanti tolong diputar juga rekaman pertemuan mereka tanggal 20 November di Hotel Santika Jakarta. Mereka juga men-setting supaya tata tertib jangan diterima, pertanggungjawaban jangan diterima, bikin deadlock, kalau perlu lempar kursi, itu ada. Sehingga ada begitu juga. Munas itu ada, nanti diputarin. Jadi ada rekayasa di pihak lain begitu ya? Ada rekayasa di pihak lain? Saya tidak mengatakan rekayasa. Saya tidak mengatakan rekayasa. Jadi apa artinya? Itu bagian daripada instrumen politik. Artinya bahwa ada upaya untuk menggagalkan Munas ini. Nanti kami akan tanyakan itu untuk memperlancar Munas ini. Baik, nanti kami akan tanyakan yang disebutkan Pak Nurdin itu langsung ke pihak yang lain nanti. Sebenarnya kepada Pak Agun, tapi sayangnya tadi Pak Agun, Anda menolak untuk bersama dengan Pak Agun. Tapi saya hanya ingin klarifikasi ke Anda terlebih dahulu. Kalau Agung Laksono, saya tidak menolak kalau Agung Laksono. Bukan, Pak Agun menanya. Setiap saat, kapan saja. Baik. Bukan itu yang saya maksud. Saya masuk ini tim sukses Erlangga. Dipimpin langsung oleh Erlangga sendiri, tersatika. Saya ada fotonya, saya ada rekamannya. Silakan nanti Metro TV putar juga rekaman itu. Kalau memang ini pertemuan yang biasa saja, tadi soal pertanyaan saya soal licik, saya belum mendapatkan jawaban yang clear dari Pak Nurdin. Saya ingin pertanyaan yang lain saja. Anda bilang kepada 68 orang nanti itu, yang akan ada menjadi floor leader itu, berdebat yang tinggi dalam soal tatip, berargumentasi yang tinggi, dengan nalar yang tinggi, berkelahi pun bisa. Saya ingin tanya, berkelahi ini maksudnya apa, Pak Nurdin? Artinya bahwa itu konteks dalam memberikan motivasi bahwa kalian harus menguasai materi. Jangan berpendapat yang tidak produktif. Harus berpendapat dengan nalar yang tinggi. Coba, dengan nalar yang tinggi artinya menggunakan akal sehat. Harus berdasarkan pada konstitusi. Harus berdasarkan pada anggaran dasar rumah tangga. Harus berdasarkan pada keputusan Rapimnas. Seperti Indra tahu bahwa sekarang kan ada upaya-upaya dari oknum untuk menghancurkan Partai Golkar dengan mengatakan bahwa tidak demokratis, berpura-pura berbaju demokrasi tapi bersifat otoriter. Anda melihat kita sedang rapat tanggal 13 November DPP Partai Golkar dengan sangat damai, tenang. Ketua Umum Partai Golkar Pak Budi Sal memberi kesempatan kepada seluruh peserta. Kubu Agung Laksono, kubu yang lain-lain juga berpendapat di situ. Tiba-tiba ada sekelompok orang tidak dikenal masuk menyeruduk, masuk itu. Apa maksudnya coba? Coba Anda kalau berpikir objektif. Ini kan sebuah demokrasi. Sebagai ketua steering saya harus antisipasi semua itu karena amanah Rapim, amanah rapat pleno menunjuk saya ketua steering, saya harus menciptakan suasana demokratis untuk memperancar Munas itu. Jadi pengarahan kepada DPD-DPD itu adalah untuk melawan strategi kubu yang di luar Anda begitu, Pak Nurdin? Bukan untuk melawan, untuk memperlancar proses Munas. Sehingga pengasahan materi sangat penting. Itu biasa, ada pramunas,
ada prakondisi. Sekarang masing-masing calon ketika itu juga mengumpulkan. Dia mendatangkan DPD 2 datang ke Jakarta. Di Bali ini pun ada satu calon itu mengumpulkan di Hotel Mercury sampai jam 4 pagi dan ada juga orang lain datang di situ. Saya tahu misalnya Anwar Adnan, Gubernur Sulawesi Barat, bukan kota Golkar, ada tempat itu. Ada juga saya dengar kabar ada Aksa Mahmud. Itu kalau Anda mau jujur, inilah yang dimuat, jangan cuma yang di pihak Pak ARB saja. Benar. Jangan Kebetulan ini sekarang Anda yang bisa Kebetulan ini Anda sekarang bisa untuk mengklarifikasi ini, makanya saya tanya dulu yang dari pemberitaan yang soal Anda begitu. Nanti karena pihak yang lain belum bisa kami klarifikasi begitu Pak Nurdin. Karena itulah kami tanyakan ke Pak Nurdin. Kami ingin tahu tentang yang pasti hati kita ini sudah satu. Hati kita sudah satu ya clear. Kemudian ada teriakan siapa penyusup. Ini maksudnya apa Pak Nurdin? Hati kita satu maksudnya bahwa kita harus berusaha untuk mengamankan pelaksanaan musyawarah nasional ini dengan baik. Karena musyawarah nasional adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dan di mana ada oknum-oknum yang hendak menghancurkan Partai Golkar dengan seolah-olah berbaju demokrasi tetapi memaksakan kehendak. Itu yang saya maksud, kita harus satu hati untuk mengamankan Munas ini dengan sangat baik. Bukan mengarahkan ke satu calon masa dari luar atau ke satu nama untuk memilih ketua umum? Tidak ada sudah satu nama. Ini karena sudah dari awal a priori itu seolah-olah hanya kepada incumbent. Tidak, kita menciptakan aturan itu. Jadi gini Indra. Pada tanggal 13 November saya ingat betul. Ketika saya ketua steering komite Rapimnas, saya dipersilakan oleh pimpinan rapat Pak Abu Rizal Bakri untuk menjelaskan rencana steering komite. Saya memaparkan materi, baru merencanakan materi tatip itu sudah dipotong oleh tim daripada Agung Laksono, Purwoka Laksono instruksi supaya materi Munas, rancangan materi Munas jangan dibicarakan Rapimnas. Saya pun mengalah. Padahal tujuan saya tatip itu, Indra ini benar nih. Tatip itu sudah kita minta dibahas dalam rapat pleno tanggal 13 November supaya ada pencerahan, ada pemahaman tentang tatip. Kalau ada kelemahan, kalau ada yang melanggar yang dasar silakan beri masukan. Tapi Agung Laksono dengan keras menolak rancangan materi Munas jangan dibahas di rapat pleno ini. Baik, saya kutipkan lagi nih Pak. Keterbukaan apa itu? Oke, saya kutipkan lagi nih Pak. Baik saudara sekalian, para floor, media Munas ini sukses apabila Pak ARB terpilih. Munas ini sukses tergantung saudara-saudara bahwa tidak ada pilihan lain. Nah, apa yang salah dengan statement itu? Apa yang salah? Saya sebagai pribadi punya hak keberpihakan memilih seseorang, itu nggak ada yang salah. Sama dengan yang lainnya. Walaupun sebagai ketua steering komite yang disebut sebagai panitia, yang harusnya netral bisa sebagai saja panitia. ketua steering komite tidak bisa saja ketua steering komite sebagai pribadi Nurdin Halid memiliki keberpihakan kepada seseorang. Apa yang salah? Tapi itu dalam disampaikan di depan ada hak dan kewajiban. Ketika satu hari menjelang Munas Golkar. Jangankan satu hari, tim Erlangga mengumpulkan DPD 2 di Jakarta tanggal 7 November, mengajak juga membentuk tim floor leader dan mengajak juga untuk merancang tatip yang menguntungkan dia. Tim Agung Laksono juga jauh-jauh hari sebelumnya melakukan rekayasa yang sama, melakukan pertemuan yang sama. Apa salah? Apa salah kalau saya mengarahkan orang memilih Pak Abu Rizal Bakri? Apa yang salah? Demokrasi, hak saya punya hak politik, saya punya hak menyampaikan sesuatu kepada siapa yang saya kehendaki untuk menjadi ketua umum. Apa yang salah coba? Jadi tidak ada yang salah posisi Anda sebagai ketua steering committee. Tidak ada yang salah. Yang salah panitia, kalau saya bikin pertemuan melakukan tindakan inkonstitusional, itu yang salah. Tidak takut disebut ini pengarahan atau mengerahkan mobilisasi misalnya? Apakah ada kompetisi politik tanpa pengarahan? Kita mau memilih presiden saja ada kampanye mengarahkan massa di lapangan. Kalau apakah tidak boleh massa, kemudian KPU-nya ikut terlibat misalnya? Kalau Anda analoginya adalah pemilihan presiden, apakah boleh kemudian KPU-nya ikut terlibat mengarahkan ke satu calon? Steering committee bukankah seperti KPU? Berbeda. Steering committee bukan lembaga tersendiri, bukan penyelenggara pemilihan ketua umum, hanya merancang materi. Materi nanti itu diputuskan oleh Munas. Munas lah yang punya kewenangan memilih. Itu beda dengan pernyataan seperti itu Pak Nurdin, Anda tidak takut sebagai ketua steering committee dianggap bias karena bisa menjadi salah satu tim sukses, salah satu calon misalnya? Loh, sekarang misalnya ada juga anggota steering committee yang berpihak ke tempat yang lain. Apa itu salah? Harus dibedakan tugas berbaju steering committee
dengan Nurdin Halid sebagai pribadi pengurus DPP yang punya juga hak untuk mendukung seseorang. Harus Dan itu dibedakan, disampaikan kepada DPD-DPD. hal yang normal. Hal yang Keberpihakan normal, ya? politik harus ada. Ya, tidak mungkin politik tanpa keberpihakan. Baik, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Nurdin. Kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News.